Hai, selamat malam dan selamat datang di Sudut Ruang. Ya teman-teman, kita ketemu lagi di episode ketiga dari Sudut Ruang, persembahan dari teman-teman dari Radar Madiun Digital. Dan untuk episode kali ini, satu hal yang cukup terkenal pastinya untuk teman-teman di Madiun dan sekitarnya sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Pernah tahu atau dengar nama Sadikem? Tentunya urban legend ini menjadi salah satu cerita yang paling terkenal khususnya untuk masyarakat di Madiun dan sekitarnya. Sadikem sendiri merupakan satu nama yang disematkan oleh warga dan masyarakat sekitar untuk sesosok hantu penunggu sebuah jembatan. Dan jembatan ini adalah jembatan Jiwan yang merupakan jembatan penghubung antara Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Di bawah jembatan tersebut mengalir sebuah sungai dan di ujung akhir dan awal dari jembatan itu dibangun sebuah tempat yang cukup tinggi yang biasa disebut dengan Bu Ireng. Bu Ireng sendiri merupakan tempat di mana sesosok hantu bernama Sadikem ini selalu menampakkan diri. Dalam khasanah dunia mistis, tentunya nama Sadikem sudah tidak asing lagi di telinga. Dan awal kemunculan Sadikem ini memang ada beberapa versi. Versi pertama menyebutkan bahwa Sadikem ini muncul karena arwah dari seorang perempuan yang konon diperkosa dan dibuang mayatnya di sungai tersebut. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Sadikem merupakan mempelai wanita dari pasangan pengantin yang kebetulan hanyut terbawa arus sungai dan sampai sekarang jasadnya tidak pernah ditemukan. Konon katanya sosok Sadikem ini sangat cantik dan selalu datang untuk menggoda dan juga mengganggu para pengendara yang melewati jembatan tersebut. Lalu seperti apa terornya? Teror hantu Sadikem ini nyatanya tidak cuma menunjukkan wujudnya saja, tapi lebih dari itu ia bahkan sempat mengganggu dan juga mencari tumpangan para pengendara yang melewati jembatan tersebut. Konon katanya Sadikem selalu ingin meminta tumpangan kepada bus-bus yang melewati jembatan tersebut. Dan jika tidak diberikan tumpangan, maka dipercaya supir bus tersebut akan mengalami celaka. Ada beberapa juga versi yang mengatakan bahwa banyak bus-bus yang melewati jembatan itu untuk menurunkan penumpang. Tapi banyak para saksi mata yang melihat bus-bus yang berhenti di jembatan tersebut berhenti untuk menurunkan penumpang, tapi tidak ada yang turun. Jumlah penerangan di jembatan tersebut sangat sedikit, hampir gelap. Di kawasan tersebut juga cukup sering terjadi kecelakaan. Bahkan yang paling fatal, dulu pernah ada bus yang mengalami kecelakaan di tempat tersebut yang menyebabkan hampir seluruh penumpangnya meninggal dunia. Dan para warga percaya bahwa hal itu merupakan ulah dari hantu Sadikem. Selain itu ada juga kejadian kecelakaan yang menyebabkan mobil harus terpaksa terjun ke dalam sungai. Dan tidak cuma mengganggu pengendara, hantu Sadikem ini bahkan diceritakan meneror rumah-rumah warga. Dan hantu Sadikem juga memberikan teror berupa tangisan atau bahkan berani menunjukkan wujudnya. Itulah kenapa warga sekitar pun enggan untuk keluar rumah di malam hari ataupun di waktu maghrib berkumandang. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Sadikem ini adalah seorang pengantin yang baru seminggu melangsungkan pernikahan dan pada akhirnya mengalami hal yang naas karena mendekati sungai. Ya, karena ada mitos dan kepercayaan bagi orang Jawa bahwa siapapun yang baru melangsungkan pernikahan tidak lebih dari 1 minggu dilarang untuk
mendekati sungai. Hal itu pun dipercaya membawa malapetaka dan juga musibah bagi pengantin. Dan sayangnya, hal itu pun dilanggar oleh Sadikem, sehingga akhirnya menyebabkan dirinya pun tewas. Tapi versi lain menyebutkan bahwa Sadikem tewas diperkosa, kemudian dibunuh serta dibuang mayatnya ke sungai. Dan dengan hal itu pun ia seperti menuntut dendam dan selalu mengganggu para pengendara yang melewati jembatan Jiwan tersebut. Jadi jika kamu melewati jembatan Jiwan, apalagi sendirian, hati-hati ya. Karena bisa aja Sadikem tiba-tiba datang untuk meminta tumpanganmu. Ya teman-teman, itulah salah satu mitos atau urban legend yang sampai sekarang masih terkenal di kawasan Madiun Raya dan sekitarnya. Bahkan banyak orang-orang yang dari luar kota Madiun pun tahu akan mitos ini. Mau percaya atau enggak, terserah kalian. Tuliskan komentar kalian di bawah. Dan sekali lagi buat teman-teman yang memiliki cerita-cerita misteri, cerita-cerita unik, atau mau request apa yang harus kita bahas, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan pastinya masih banyak sekali informasi-informasi dan cerita-cerita aneh, mistis, dan juga misterius di sekitar kita untuk episode-episode berikutnya. So, saya Toran Andromeda pamit dulu dari konten Sudut Ruang episode ketiga untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.